Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Baiklah, pada pagi hari ini, di pertemuan kedua untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan masuk pada bab 1 yang akan nanti sudah pilah-pilah menjadi beberapa sesi. Ya, untuk sesi yang pertama, kita akan membahas tentang pada bab 1 kita akan membahas tentang tema kesenian. Kesenian itu apa? Kesenian merupakan ungkapan yang indah. Kesenian itu yang diungkapkan dengan bisa melalui lukisan pemandangan, disebut dengan seni lukis, dan bisa melalui ukiran pada tumbuhan. Misalnya kita mengukir tumbuhan pohon bonsai atau pohon apa yang ingin kita ukir gitu. Nah, itu disebut seni ukir. Nah, pada bab 1 dengan tema kesenian, kita akan fokus pada mendeskripsikan tempat. Nah, apa itu mendeskripsikan tempat? Deskripsi merupakan penggambaran secara detail atau lengkap tentang suatu tempat atau benda. Artinya, kita harus menguraikan ciri khas tempat tersebut secara rinci. Jadi, mendeskripsikan itu adalah kita mengulangi atau membicarakan suatu tempat itu dengan lengkap. Menggambarkan suatu tempat itu dengan lengkap, dengan ciri khas tempat tersebut secara detail atau rinci. Ya, misalnya kemarin kamu habis pulang dari suatu tempat. Nah, ternyata di tempat itu banyak hal-hal yang tidak ditemui di tempat lain. Nah, kamu akan menceritakan itu pada orang tua misalnya, atau kepada adik atau kakak di rumah. Nah, apa yang kamu ceritakan dari apa yang kamu lihat di sana, itulah namanya mendeskripsikan tempat. Bisa dipahami, nak? Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita mendeskripsikan tempat, yaitu yang pertama, lokasinya dulu. Apa itu yang di mana lokasinya? Lalu, bagaimana bentuk fisiknya dari tempat yang kita gambarkan? Lalu, ciri khas di sana apa? Apa yang membuat dia itu berbeda dengan tempat lainnya? Nah, yang terakhir, kegunaannya. Nah, apa guna dari tempat tersebut? Sehingga dia memiliki atau mempunyai gambaran yang terekam di kepala kita. Jadi ketika teman menceritakan suatu tempat, kita langsung bisa membayangkan, oh seperti ini bentuknya, oh seperti ini keadaan di sana. Nah, itu tujuan mendeskripsikan dengan lengkap dari memperhatikan hal-hal yang telah Ustazah sampaikan tadi. Kalau sudah bisa dipahami, kita masuk kepada deskripsi gedung kesenian. Contoh artinya ya, ini contoh kita mendeskripsikan gedung kesenian. Nah, ini ada gambar gedung kesenian. Bagaimana cara kita menggambarkan atau mendeskripsikan gedung kesenian itu agar orang lain bisa tergambar di kepala dia, oh seperti itu. Pada sebuah gedung kesenian terdapat sebuah panggung. Kita lihat ya, ada panggung di situ.
Lalu di panggung itulah akan diadakan pertunjukan seni, baik itu pementasan drama ataupun pementasan puisi. Di atas terdapat tirai. Kita lihat tirai dan lampu berwarna-warni. Yang gunanya apa? Tirai berguna untuk mengatur antar babak pada drama. Jadi tirai itu digunakan misalnya ada babak pertama, adegan ini, ketika adegan selanjutnya ditutup dulu dengan tirai. Nah, seperti itu. Sedangkan lampu untuk mengatur suasana pada setiap babak. Misalnya lampunya warna-warni, maka saat itu suasananya lagi senang, lagi bahagia dramanya. Kalau lampunya dibuat suram, berarti kondisi yang lagi memerankan drama itu lagi sedih. Seperti itu. Nah, sedangkan di depan panggung kita lihat itu ada apa? Kursi penonton yang berjajar. Dan di bagian paling belakang dari kursi penonton ada dinding gedung yang terdapat balkon. Nah, balkon juga berfungsi untuk meletakkan kursi penonton. Biasanya lebih tinggi dari yang di depan kursinya, biar yang di belakang melihat ke panggung. Nah, itu contoh kita mendeskripsikan gedung kesenian. Jadi kita itu menggambarkan bagaimana suasananya di sana, bagaimana kondisi gedung di sana, sehingga orang yang kita ceritakan itu bisa membayangkan apa yang kita lihat di gedung kesenian tersebut. Kalau sudah bisa paham, kita lanjut pada contoh berikutnya. Deskripsi pemandangan alam. Jadi ini ke seni lukis. Kita melihat pemandangan alam melalui lukisan. Bagaimana kita menggambarkannya? Apa yang kita lihat dari lukisan tersebut? Mampukah orang yang melukis tersebut membuat kita paham dengan apa yang dia gambarkan? Nah, ini gambar apa? Ya, pemandangan di tepi laut atau di pantai ya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan lukisan ini? Apa yang kita lihat dari lukisan ini? Nah, pada lukisan tersebut menggambarkan lokasi. Ingat ya, tadi ada lokasi. Di sebuah pantai yang sangat indah, Masya Allah. Nah, pantai tersebut memiliki laut yang berwarna biru muda dan awan yang biru yang juga tak kalah indah. Matahari bersinar cerah, menggambarkan kesejukan pemandangan pantai tersebut. Pohon kelapa yang berdiri tegak di tepi pantai menambah keindahan lukisan pantai tersebut. Burung-burung yang terbang di atas bukit juga menambah keindahan lukisan pemandangan pantai tersebut. Siapapun yang melihat lukisan tersebut ada rasa ingin sekali mengunjungi pantai itu. Masya Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh mendeskripsikan pemandangan alam melalui lukisan. Jadi, apa yang kita lukis sehingga orang mampu membayangkan, begitu indahnya posisi atau lokasi pantai tersebut, sehingga orang ingin berkunjung ke sana. Nah, itu maksudnya mendeskripsikan, yaitu menggambarkan suatu tempat atau lokasi melalui seni lukis. Bisa dipahami, nah? Jika Anda sudah paham apa itu mendeskripsikan atau menggambarkan suatu tempat, maka selanjutnya adalah mengerjakan tugas dari ustazah, yaitu deskripsikanlah lukisan berikut. Lukisan 1 dan 2. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.